Jangan lupa ya di subscribe channelnya. Bapak akan membahas materi SKI di kelas 3. Oke, pada materi kelas 3 ini kita akan mempelajari tentang sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini yaitu kita mengetahui kondisi alam Arab pra-Islam. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui kondisi budaya Arab pra-Islam. Yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari perilaku terpuji masyarakat Arab pra-Islam. Dan 4, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Jika misalkan Bapak kasih satu gambar, apa yang akan kamu pikirkan jika melihat gambar berikut? Berpikiran apa ya? Apa ya? Pasti kepikiran tentang unta, atau ibadah haji, atau gurun pasir, atau juga air zam-zam. Bisa juga berpikiran tentang Nabi Muhammad, atau ini tentang umat muslim. Nah, betul sekali, ini berkaitan dengan adanya umat muslim yang ada di Arab sebelum ada agama Islam. Kalau kita misalkan melihat kondisi alam di Arab, pasti di Arab itu ada padang pasir atau panas dan gersang. Selanjutnya, bukit yang ada di sana itu batu kasar dan rumputnya sedikit, beda sama kita. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu jarang hujan. Selanjutnya yaitu sungainya sedikit. Dan jenis hewan yang hidup di sana adalah yang pertama ya unta, dan yang kedua kambing. Nah, unta dan kambing ini biasanya dimanfaatkan dengan pemanfaatan diambil daging, susu, dan kulitnya. Nah, hewan yang ketiga yaitu kuda. Nah, kalau kuda digunakan untuk transportasi atau kendaraan. Nah, pohon yang hidup di tanah Arab pastinya kurma. Yang kedua zaitun. Yang ketiga apa? Ya, buah tin. Nah, di Arab juga kadang ada kubangan sumber air. Nah, kubangan sumber air ini di tengah gurun pasir disebut juga dengan oase. Selanjutnya yang harus kita ketahui tentang Arab yaitu apa? Ya, letak geografis Arab Saudi. Kira-kira di mana ya? Ada yang tahu nggak? Di mana letak Arab Saudi? Nah, itu dia letaknya ada di antara benua Asia dan benua Afrika. Antara benua Asia dan benua Afrika. Ibu kotanya yaitu Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Atau lebih tepatnya dia ada di bagian barat benua Asia. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang sosial budaya pra-Islam, atau sering disebut juga pada saat itu zaman jahiliyah. Artinya yaitu zaman kebodohan, karena pada saat itu belum mengenal tentang ajaran agama Islam atau ajaran-ajaran yang baik. Nah, kebiasaan di Arab itu dulu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik, dan kebiasaannya itu teguh dalam mempertahankan pendirian. Selanjutnya, dia tidak mau dijajah dan tidak juga mau mengalah. Nah, di Arab itu sama seperti Indonesia, orang-orangnya ya. Maksudnya ada dua jenis kategori orangnya, yaitu ada yang penduduk kota, ada yang penduduk daerah gurun atau kampung. Penduduk kota disebut dengan kaum Hadari. Nah, kalau di kampung disebut dengan Baduy. Nah, kalau di kota dia tinggalnya menetap. Kaum Hadari ini dia bekerja dengan berdagang, sedangkan
Baduy, dia pindah-pindah rumahnya dan kerjanya bertani dan berternak. Nah, menurut orang Baduy, berpindah-pindah tani dan berternak ini kebiasaan yang pantas untuk laki-laki. Makanya ini sering menjadi sebab terjadinya perang. Nah, macam-macam kan orang-orangnya. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kategori orang Arab ini. Nah, tentunya pasti ada nilai positif dan juga ada nilai negatifnya. Nah, apa aja sih nilai positifnya? Yaitu yang pertama, orang Arab selalu menghormati orang lain. Dan yang kedua, dia selalu memuliakan tamunya. Selanjutnya, dia setia sama kawannya. Dan yang selanjutnya yaitu orangnya pemberani. Dan ketahanan fisiknya prima atau kuat. Selanjutnya yaitu daya ingatnya sangat kuat. Dan kesadaran akan harga diri dan martabat itu sangat tinggi. Dia juga setia terhadap suku dan pemimpin. Dan dia ramah tamah. Nah, nilai negatif yang harus kita jauhi adalah ketidakadilan. Dan pada saat itu sering terjadi kejahatan. Dan yang harus kita tinggalkan adalah percaya tahayul. Nah, kedudukan wanita sangat rendah pada saat itu. Selanjutnya yaitu tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini jangan. Selanjutnya sistem perbudakan merajalela dan diperlakukan seperti binatang. Maka hal-hal yang kayak gini jangan kita ikutin. Nah, dalam situasi ini agama Islam dah muncul, lahir di kota Mekah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu apa yang bisa kita pahami dari kejadian tersebut atau ibrahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari orang Arab itu. Yaitu yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita dilahirkan pada masa ajaran Islam sudah ada. Yang kedua, kita harus menghindari perilaku-perilaku yang tercela yang orang Arab dulu pernah lakukan, seperti bermusuhan. Kita nggak boleh bermusuhan. Terus berperang kita nggak boleh, harus saling sayang-sayangan. Dan merendahkan perempuan, nah kita nggak boleh merendahkan perempuan. Selanjutnya kita juga harus rajin menuntut ilmu supaya pandai dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita juga biasa untuk membiasakan perilaku bertanggung jawab, saling melindungi sesama manusia agar tercipta kerukunan antar manusia. Selanjutnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan alam Indonesia yang sangat subur dengan cara memelihara dan menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Oke, sudah dulu ya, sumber materi ini berada di buku Toha Putra. Subscribe dulu channel saya, Aceng Farasim Iqbal. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.